Di hari itu, Abu Nawas terlihat sangat murung. Abu Nawas hanya tertunduk sedih mendengarkan penuturan istrinya. Di hari yang sial itu, beberapa prajurit kerajaan mendatangi rumahnya. Atas titah langsung dari Baginda Raja untuk membongkar rumah Abu Nawas dan terus menggali tanpa bisa dicegah. Kata mereka, tadi malam Baginda bermimpi bahwasanya di bawah rumah Abu Nawas terpendam emas dan permata yang tak ternilai harganya. Tetapi setelah mereka terus menggali, ternyata emas dan permata itu tidak ditemukan. Namun Baginda Raja sama sekali tidak meminta maaf sedikit pun atas kejadian itu kepada Abu Nawas. Apalagi untuk mengganti kerugian yang telah diperbuatnya. Hal inilah yang membuat Abu Nawas memendam dendam kepada Baginda Raja. Akhirnya Abu Nawas terus memeras otaknya untuk membalas perbuatan Baginda Raja. Namun, ia tak kunjung menemukan muslihat untuk membalas Baginda. Makanan yang dihidangkan oleh istrinya pun tidak dimakan, karena nafsu makannya lenyap. Pada keesokan harinya, Abu Nawas melihat lalat-lalat mulai menyerbu makanannya yang sudah basi. Tiba-tiba, Abu Nawas tertawa riang. "Tolong ambilkan kain penutup untuk makananku dan sebatang besi," perintah Abu Nawas kepada istrinya. "Untuk apa suamiku?" tanya istrinya merasa heran. "Untuk membalas Baginda Raja," jawab Abu Nawas dengan singkat. Dengan muka yang berseri-seri, Abu Nawas mulai berangkat menuju istana. Dan setibanya di sana, Abu Nawas langsung membungkuk hormat kepada Baginda Raja. "Ampun tuanku, hamba menghadap tuanku dengan maksud untuk mengadukan perlakuan tamu-tamu yang tidak diundang. Tiba-tiba mereka memasuki rumah hamba tanpa izin dari hamba dan berani memakan makanan hamba." "Siapakah tamu-tamu yang tidak diundang itu, wahai Abu Nawas?" "Lalat-lalat ini tuanku," jawab Abu Nawas sambil membuka tutup makanannya. "Kepada siapa lagi kalau bukan kepada Baginda junjungan hamba? Hamba mengadukan perlakuan yang tidak adil ini," tuturnya dengan mimik wajah penuh sedih. "Lalu, keadilan yang bagaimanakah yang engkau inginkan dariku?" "Begini Baginda, hamba hanya menginginkan izin tertulis dari Baginda, agar hamba bisa dengan leluasa menghukum lalat-lalat itu," ujar Abu Nawas meminta izin kepada Baginda Raja. Atas permintaan yang sangat aneh itu, Baginda Raja sama sekali tidak bisa mengelakkan diri untuk menolak permintaan Abu Nawas. Karena pada saat itu para menteri sedang berkumpul di istana bersamanya. Maka dengan sangat terpaksa, Baginda membuat surat izin yang isinya memperkenankan Abu Nawas untuk memukul lalat-lalat itu dimanapun mereka hinggap. Setelah mendapatkan izin, tanpa menunggu perintah Baginda lagi, Abu Nawas langsung mengusir lalat-lalat di piringnya hingga mereka berterbangan dan hinggap ke sana kemari. Dengan tongkat besi yang sudah sejak tadi dibawanya dari rumah, Abu Nawas mulai mengejar dan memukuli lalat-lalat itu dengan sangat semangat. Lalat-lalat itu ada yang hinggap di kaca istana. Abu Nawas dengan leluasa memukul kaca itu hingga hancur, lalu di vas bunga yang indah. Kemudian giliran patung hias yang menjadi sasaran empuknya. Sehingga sebagian dari istana dan perabotannya remuk diterjang tongkat besi Abu Nawas. Bahkan, Abu Nawas tanpa merasa malu untuk memukul setiap lalat yang kebetulan hinggap di tempayan Baginda Raja. Melihat apa yang sedang terjadi di hadapannya, Baginda Raja sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa, kecuali menyadari kekeliruan yang telah dilakukan terhadap Abu Nawas dan keluarganya. Dan setelah merasa sudah puas, Abu Nawas mohon diri untuk pamit meninggalkan istana kepada Baginda Raja. Barang-barang kesayangan Baginda banyak yang hancur. Bukan hanya itu saja, Baginda juga harus menanggung rasa malu. Akhirnya Baginda Raja menyadari suatu hal, betapa kelirunya karena telah berbuat semena-mena kepada Abu Nawas. Abu Nawas yang nampak lucu dan sering menyenangkan orang itu ternyata bisa berubah menjadi garang dan ganas, serta mampu membalas dendam terhadap orang yang mengusiknya. Akhirnya Abu Nawas pulang dengan perasaan sangat melegakan.
Dan istrinya di rumah pasti sedang menunggu untuk mendengarkan cerita apa yang dibawa dari istana. Dari cerita tersebut kita dapat belajar suatu hal, bahwa janganlah semena-mena terhadap seseorang, terutama orang-orang yang lemah. Karena tidak semua orang bisa menerima apa yang telah kita lakukan.